Kalau kata Simba kalau mau buang air kecil gitu loh, baru boleh keluar, tapi kamu nggak boleh nengok ke belakang, lurus ke depan, nggak boleh nengok ke belakang kanan ataupun kanan kiri. Jadi tujuan kamu ke toilet aja gitu loh, ke WC aja gitu. Iya mbah, masuk nih mbak di situ. Itu memang suasana di kamar itu gelap, bau, pengap gitu, gimana sih mbak? Tempat yang nggak pernah ditempatin mungkin ya, baunya tuh nggak, nafas aja tuh kayak aku juga gimana ya, rasanya nggak enak gitu, kayak sesak gitu loh Mai. Di situ aku seharian memang, tapi memang bener Mai, nggak ada rasa aku pengen pipis tuh, nggak ada. Memang udah nekat gitu kan ya, tapi di situ tuh kayak ada suara-suara tuh Mai, kayak ada ngetok tok tok gitu, suara pintu di jendela, kan ada jendela tuh, posisinya kamar itu ditutup gitu rapet pakai bambu, dipalangin gitu kan Mang. Diketok, duh, pertama pelan, kedua kali duh, kenceng banget itu Mang. Di situ aku sampai nangis Mang. Aku nangis ketakutan gitu kan. Aduh, aku bisa enggak gitu. Aku takut karena posisi memang aku sendiri di situ kan. Aku bisa nggak ya? Aku takut banget. Aku bilang gitu kan. Terus srek kayak di apa sih, kayak krak gitu loh Mai. Jendela tuh kayak ada cakar-cakar gitu ya Mai. Di situ aku langsung diem, boro-boro mau tidur emang ya. Itu yang ada aku sama sekali nggak tidur itu. Aku nangis di situ Mai, takut. Aduh, aku mau pulang aja, apa nih, aku mau pulang gitu loh. Aku diem lagi, suara ngedam tuh Mange kenceng gitu kan. Aku diem lagi tuh Mange, udah. Aku coba merem-meremin, aku coba merem. Aduh, aku merem aja deh, aku bilang gitu kan. Karena memang di situ tuh nggak ada bantal, kasur gitu yang nyaman, bikin kita nyaman tidur tuh nggak ada Mange. Cuma bambu aja gitu, bambu udah, sama bantal satu, kasih bantal satu. Ya udah, aku jadi posisi aku miring gitu kan Mang ya. Aku begini aja tapi sambil nangis itu tuh aku mau pulang, takut banget itu. Posisinya kan aku madep ke dinding, madep belakang pintu dong berarti kan. Itu kayak ada orang yang merhatiin aku gitu loh Mang. Aku bilang, ini siapa ya? Apa Mbak? Aku mikir gitu. Aduh, kalau ada Mbak tuh alhamdulillah banget, pikir aku kan gitu kan Mang ya. Karena berarti Mbak masuk nih, tapi kok gak denger suara pintunya masuk. Apa sih Mbak gitu loh. Karena memang itu baunya nyengat banget loh Mai. Baunya tuh gak enak gitu loh, kayak bau apa ya, kayak bau comberan gitu, gimana sih. Udah gak kerasa, tiba-tiba gak tahu kenapa, tiba-tiba memang aku tertidur gitu loh Mai. Tahu-tahu pagi aja kan, Simba ngetok-ngetok lagi tuh. Kue turu apa? Katanya gitu. Iya Mbak, tidur sebentar. Gak apa-apa Dok, kata dia. Udah keluar nih, boleh Mai. Seharian itu udah keluar, Mbak Simba bilang nanti siang jam 12 kamu boleh minum. Itu Mai, karena posisi kan kemarin malam ya, kamu boleh minum. Sore habis maghrib baru kita ngelaksanain yang keduanya. Iya Mbak, tapi aku cuma dikasih minum aja tuh Mang. Gak boleh makan lagi juga, cuma minum air putih. Sambil Simbanya bilang sama aku, harus bener-bener siap menerima konsekuensinya apapun itu. Iya Mbah, aku bilang aku siap. Setelah itu gak lama, udah nih menjelang maghrib nih Mang ya kan, aku gak ketemu sama temen aku ini, gak sama si anak itu, gak. Posisinya memang aku sendiri aja di situ. Daripada diem, aku akhir cerita dong Mbak. Mbak, semalam aku denger ini loh Mbak, suara-suara, terus kayak ada orang gitu loh Mbak. Aku bilang gitu kan. Gak apa-apa, tapi kamu gak diganggu banget kan, katanya, gak sampai dipegang-pegang, katanya gitu. Enggak Mbak, dipegang-pegang mah, aku bilang gitu kan Mang Nah udah, ritual yang kedua ya berarti Mang ya. Ritual yang kedua itu aku lebih kaget lagi Mang karena di situ tempatnya itu dikelilingin apa ya, kayak menyan gitu Mai. Tempatnya tuh serem banget lah. Memang tempatnya kumuh banget gitu ya. Karena memang kok
Di sini ada kayak apa sih Mang E? Kayak bambu juga gitu, tapi memang buat badan sebadan aja gitu loh Mang E. Sama di iniin kain putih kayak kain kafan gitu. Di sampingnya itu ada gentong zaman dulu gitu ya. Itu di situ Mang E, di situ ada gentong berisi air sama bunga sepatu. Nah ada kemenyan wangi-wangian gitu lah Mang E, ada menyan gitu. Kata Mbak, kamu buka baju telanjang bulat, harus cuma pakai kain gitu Mang E. Iya Mbah, aku bilang gitu. Bukalah aku Mang E, buka. Posnya dibuka pakai kain gitu kan. Aku suruh tiduran tuh di situ Mang E. Tiduran, aku pikir aku tuh gak aneh-aneh ya Mang E ya. Situ Mbahnya ngomong sama aku, siap ya Mdo, apapun itu kamu udah siap? Iya Mbah. Dan ternyata Mang E apa? Kita Mang E. Aku juga kaget awalnya. Kok sampai melakukan hubungan gitu loh. Tadinya aku sempet pengen nolak Mang E. Aku pikir apa sih nih orang tua gitu kan. Udah tua masa sih masih beginian aja. Pikir aku kan cuma pasang doang kan emang ya, gak ada embel-embel lain gitu. Terus udah gak apa-apa, merem aja dulu kata dia gitu. Merem. Disitulah kita ngelakuin hubungan Mang E. Itu dia tuh memperlakukan aku tuh selayaknya yang dia tuh bener-bener masih muda gitu. Gimana sih Mang E? Kok beda banget gitu loh. Dia cuma aku dari ujung kaki sampai ujung rambut itu, aku tuh bener-bener diciumin sama dia tuh Mang E. Ya bahasa kasarnya dijit gitu kali ya. Tapi tuh ngerang banget aku. Jadi rasa kepengennya aku tuh tinggi banget Mang E. Udah kayak nikmat banget gitu Mang E. Gimana sih kayak aduh kok enak. Baru-baru aja tuh udah rasanya tuh aku tuh udah kayak ngerang banget gitu loh Mang E. Ya kan, di situ aku ini enak banget sih gitu loh. Setelah aku buka mata Mang E, itu bukan si Mbah ternyata. Itu sosoknya itu tinggi, besar, tapi memang sudah tua juga Mang E. Tapi dia masih gagah gitu loh. Pakaiannya pakaian kuno gitu, Jawa gitu. Maksudnya bukan Jawa ya, pakaian kuno yang gelibet-gelibet apa gitu loh pokoknya. Tapi aku ngeliat gitu matanya tuh tajam banget tuh Mang E. Itu sosok yang bisa jadi menyeramkan gitu ya, maksudnya serem banget. Aku sempet kaget. Tapi dia natap aku, tapi aku mengikuti alurnya gitu loh Mang E, kayak kesirep gitu. Gimana sih? Kayak aku tuh kok enak banget gitu loh, maksudnya dengan tatapan matanya itu aku bisa ngerasain, aduh gila nih gue sampai merinding sebadan dong Mang E di situ aku. Di situ akhirnya kita bersatu Mang E. Itu rasanya nikmat banget sampai aku tuh sendiri udah kayak ketagihan banget. Kok aku baru nih ngerasain nikmat banget gitu loh. Kok beda ya sama hubungan waktu sama suami aku gitu loh Mang E. Udah puncaknya gitu aku kayak ditarik gitu loh Mang E. Ditarik ke belakang gitu sama dia, itu ditarik. Dia langsung udah selesai itu ya, klimaksnya itu udah selesai. Dia tapi masih narik aku Mang E gini. Aku suruh natap dia, lama-lama itu berubah jadi Mbah lagi, si Mbah lagi. Itu jadi si Mbah lagi, aku sampai kaget loh Mbak. Kok si Mbah ya? Aku bilang, udah Ndok, udah Ndok, kata dia gitu kan. Udah selesai Mang E. Barulah dipasang susuk Mang E. Di 3 titik. Di dahi ya. Di jidat aku, di dahi sama di atas kemaluan aku Mang E. Itu memang kata si Mbahnya, udah ini gak apa-apa. Udah selesai Ndok, dia bilang gitu kan. Dipasang, memang rasanya sih biasa aja Mang E. Biasa aja, gak ada rasa yang gimana-gimana. Kayak ya memang kayak digigit semua sedikit gitu loh Mang E. Ditaruh di jidat aku satu, sambil Mbahnya tuh baca-baca gitu kan Mang E. Baca-baca mantra dia lah gitu. Keduanya di dahi aku, di dahi sini dipasang gitu. Nah pas di atas kemaluan aku, itu aku kerangsang Mang E. Kok kayaknya enak banget nih gitu loh, pengen lagi. Tapi memang si Mbahnya memang gak ini lagi sih Mang E. Gak cuma aku rasa itu, aduh pengen lagi nih aku gitu loh Mang E. Udah, setelah itu barulah aku dimandiin sama si Mbah, disiram gitu loh Mang E. Yang dimasukkan apa? Emas. Bentuknya emas? Emas. Butiran gitu? Iya.
emas dimasukin ke jidat aku. Jadi tapi memang gak ada rasa Mang. Itu kata Tiga-tiganya emas. Emas semua itu Mang. Selesai nih Mang, aku dimandiin. Udah selesai nih Mang, aku ya udah Ndok, kamu ke kamar lagi pakai baju. Salin lah aku. Si Erna datang, udah nggak usah cerita apa-apa, gue udah tahu. Dia bilang gitu kan. Balik nih, kita langsung pulang nih Mang, kita langsung pulang Mang. Bah aku pamit ya Ndok, hati-hati, dia bilang gitu. Pulang tuh sekitar siang ya Mang ya. Siang pulang, nyampe malam, besoknya aku langsung kerja dong Mang. Posisinya langsung kerja aku di situ. Aku bilang gue siap, pede dong aku, karena aku udah punya pegangan, pikir aku gitu kan Mang. Tapi memang pada dasarnya aku takutnya gagal lagi nih Mang, karena kan awal aku udah gagal nih. Bisa nggak ya gitu loh, apa ini cuma biasa-biasa aja nggak bawa efek. Tapi aku coba, masa sih nggak gitu loh Mang, nggak sih. Jualannya aku Mang, baru aja nih Mang buka stand gitu kan. Orang ada yang ngeliatin aku, ngeliatin aja semuanya tuh pada ngeliatin kan. Katanya, kok lu beda sih hari ini? Kata teman-teman aku juga gitu. Kok lu beda sih hari ini Kak? Katanya gitu kan. Enggak, biasa aja. Ketemu nih sama orang-orang nih, aku jualan kan, nawarin. Itu enak banget Mang jualan. Dibeli dong kan. Ya udah, seslop berapa? Seslop berapa? Gitu. Enak dong nih jualannya. Nah, si supervisor aku ngomong nih, lu punya utang ya? Pesat nih jualan lu nih. Gini dong kalau jualan, katanya gitu Mang. Enak kan jadinya, kan hasilnya juga buat lo juga. Iya Mas, aku bilang gitu. Udah jualan seperti biasanya. Orang pada gak nyangka aku bisa jualan melebihi target Mang. Sehari itu bisa nyampe 700 sampai 800. Banyak dong yang seneng sama aku Mang. Dideketin lah aku nih sama orang-orang yang berduit. Sampai aku asik aja nih, aku jalannya enjoy aja ya nggak sih Mang, karena kan pikir aku, aku udah mulai meningkat nih, udah enak nih, sedikit kan Mang. Orang lama-lama pada deket, pada minta nomor WA lah, konsumen kan biasa begitu. Aku kasih nih Mang, itu enak banget loh Mang, kasih TF, dikasih TF, lu butuh apa, kasih duit. Nah dari hasil itu tuh aku terus coba deket sama orang lagi, dikasih lagi, aku kumpulin uang emang. Aku nekat pengen punya rumah. Aku pengen punya rumah nih gitu. Dari hasil ini pelan-pelan aku tabungin nih Mang, dari hasil yang dekat sama aku lah. Ya kan? Ada nih orang yang dekat sama aku dari jauh banget Mang. Kenalan dari Semarang. Dari ada juga dibawa-bawa orang dari mana lagi gitu Mang. Dikenal dari Papua sampai dikenal nama aku. Pokoknya meningkat lah di situ Mang. Ya sempet juga sih kita pacaran emang aku deket lagi sama orang, pacaran lagi ya Mang. Dengan suami udah selesai? Dia deketin aku lagi Mang. Ternyata dia nyari-nyari aku dong, dengan gaya memelasnya gitu loh Mang. Kamu gimana kabarin? Oh aku baik, aku bilang gitu. Kamu sekarang tambah cantik aja ya, dia bilang gitu Mang. Emang dari dulu aku cantik, kamu kemana aja tak gituin. Kalau memang pada dasarnya memang aku orangnya bukan pendendam banget loh Mang. Jadi kalau sudah ya sudah gitu loh. Cuma aku bertekad ya, aku harus menghasilkan uang gitu, tekad aku aja gitu kan. Udah, dia minta balikan tuh Mang. Aku bilang nggak bisa, udah cukup. Toh kamu sendiri yang minta aku untuk tidak bawa apapun itu dari rumah kamu, sampai aku urus surat cerai sendiri. Udah selesai kan, mau apa lagi yang diributin? Aku bilang sama dia gitu. Selama ini tuh kamu nggak pernah loh ngasih anak. Itu sama sekali nggak pernah Mang. Kalau orang laki-laki kan bertanggung jawab emang ya, harus ngasih buat anaknya. Dia nggak lepas tangan. Aku loh yang berusaha. Aku loh yang ibaratnya berjuang banget Mang buat anak-anak aku. Dia kemana aja. Setelah aku udah begini, dia datang dengan enaknya minta balikan gitu Mang. Ini harta udah mulai banyak nih ya? Udah Mang. Aku udah punya rumah. Belilah aku rumah nih Mang. Alhamdulillah banget kan. Ya Allah, alhamdulillah aku udah punya rumah nih. Seneng banget rasanya Mang. Pindah nih aku sama mama sama anak-anak. Alhamdulillah anak-anak sehat Mang. Alhamdulillah apapun yang dia pengen tuh kepenuhan sama aku. Mama aku minta sepeda.
Mama aku minta ini mah, sepatu roda lah, yang apalah Mae, semua aku beliin Mae. Seneng lah mereka, alhamdulillah Mae. Udah gitu, aku pikir suami aku nggak ganggu lagi dong, udah kan selesai nih. Ternyata dia datang ke rumah nih Mae, ngomonglah ke mama aku, minta balikan lagi, tetap itu Mae. Tapi mama tetap menolak. Itu mama cuma bilang itu urusan kalian berdua, mama nggak bisa ikut campur. Aku bilang pergi, jangan ganggu saya. Dia pergi sama gebrak meja gitu loh Mae, dengan rasa keselnya dia gebrak meja. Sombong banget kamu, dia bilang gitu Mae. Ya aku diam aja Mae, terserah kamu mau ngomong apa, pikir aku gitu kan. Toh ini hidup aku. Keluarlah dia. Udah kerjaan aku, nama aku meningkat dong Mae. Wah Sika keren lo jualannya, ya enggak. Wah Sika lo hebat lo sekarang, udah bisa punyaan lo sendiri. Sampai teman-teman aku bilang, ilmunya dapat dari mana lo? Sampai gitulah Mae, biasa bercanda-canda kita kan. Enggak lah, aku kan katanya aku suruh supel, suruh genit. Aku bilang ya, karena aku udah coba, aku bilang gitu kan Mae. Wah sekarang gadunnya banyak nih, katanya gitu kan. Sekarang sama orang ini ya kak, katanya. Sama orang mana lo kak? Sama orang ini yang ini ya, kata gitu. Terus aku bilang, enggak lah biasa aja. Aku tetap tuh rendah diri tuh karena aku emang nggak mau terlalu, iya dong aku ini gitu, enggak. Aku cuma enggak lah biasa aja, aku bilang gitu kan. Di tahun kedua aku punya motor nih beli motor lah aku. Udah enak dong aku mana-mana bawa motor, ya enggak. Udah masih tetap kerja tuh, alhamdulillah hasilnya terus meningkat Dari hasil itu tuh bener itu bener-bener dahsyat banget. Aku juga sampai gak nyangka ya, iya bener ya, ini si Mbak bener nih. Terus Mbak juga kan gak pernah, kan kalau aku denger kan katanya kalau kayak gitu harus datang lagi nggak sih Kalau ini kan enggak. Dan nih aku terlena ya ya, namanya kita